Acara pelepasan santri putra putri kelas 6 SDIT Al-Qudwah Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami angkatan ke-13 tahun 2024-2025 akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Yang kami hormati Kepala Bagian Tarbiyah Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami, yang kami hormati Dewan Asatidzah, yang kami hormati Kepala Satuan dan Dewan Guru beserta staf, yang kami cintai dan yang kami banggakan seluruh santri putra dan putri SDIT Al-Qudwah Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya, sehingga pada hari yang berbahagia ini, Sabtu 24 Mei 2025 Masehi, yang bertepatan dengan 26 Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul dalam rangka acara pelepasan santri putra dan putri kelas 6 SDIT Al-Qudwah Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami. Kemudian salawat beriring salam, semoga Allah tetap curahkan kepada baginda Nabi besar kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Izinkanlah kami sebagai pembawa acara untuk membacakan serangkaian acara yang akan dilalui di pagi hari yang berbahagia ini sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah SDIT Al-Qudwah. Acara yang keempat penyampaian kesan dan pesan mewakili kelas 6. Acara yang kelima nasihat perpisahan. Acara yang keenam prosesi pelepasan secara simbolis. Acara yang ketujuh anugerah dan penghargaan. Acara yang kedelapan penyerahan piagam tahfidz beserta mendali. Acara yang kesembilan pengumuman juara kelas sekaligus penutup. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan yang telah kita lalui bersama dengan dibacakan khutbatul hajjah dengan untayan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memasuki acara yang kedua, pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Urwah Ibadur Rahman Al-Ihsani kelas 3 SDIT Al-Qudwah. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin.
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah bacaan ayat suci Al-Quran oleh adik kita Urwah Ibadur Rahman Al-Ihsani, santri kelas 3 SDIT Al-Qudwah. Kami ucapkan jazahullahu khairan. Meningkat acara yang ketiga, yaitu sambutan. Marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDIT Al-Qudwah Ma'had Tahqimus Sunnah, Ustadz Arya Yandra SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Ustadzuna Ustadz Wahyu Abu Ubaid hafidhahullah taala. Yang kami hormati Kepala Satuan SMPIT dan PKBM atau perwakilan yang kami hormati, dan para guru, para asatidzah, para ustadzat, serta staf SDIT Al-Qudwah yang kami hormati, serta anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SDIT Al-Qudwah yang kami cintai dan kami banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam rangka acara perpisahan siswa-siswi kelas 6 SDIT Al-Qudwah tahun pelajaran 2024-2025. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 6 SDIT Al-Qudwah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari yang penuh makna untuk kalian dan kita semua. Kalian telah menuntaskan satu jenjang penting dalam pendidikan kalian.
sebagai kepala sekolah sekaligus mewakili para guru dan juga asatidzah dan ustadzat, izinkan kami menyampaikan rasa bangga atas kerja keras dan semangat belajar kalian selama ini. Namun perpisahan ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari perjalanan panjang menuju masa depan yang lebih luas dan penuh tantangan. Karena itu kami berpesan kepada kalian beberapa hal. Yang pertama, senantiasalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang pertama yaitu nasihat takwa Allah. Karena sesungguhnya dengan takwa Allah itu adalah merupakan bekal untuk kalian di dunia maupun di akhirat kelak. Takwa Allah yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Para guru, asatidzah dan juga ustadzah telah mengajarkan kepada kalian akan kewajiban-kewajiban kalian sebagai hamba Allah, dan juga telah mengajarkan kepada kalian akhlak yang mulia. Maka perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ditunaikan, dilaksanakan, ya. Dan juga takwa dalam artian menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalian telah mendapatkan ilmu-ilmu itu. Kalian telah mengetahui mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jauhilah. Yang selanjutnya, hormatilah kedua orang tua kalian. Sungguh mereka telah berupaya keras untuk memberikan pendidikan kepada kalian agar kalian menjadi anak-anak yang mulia. Apa yang mereka perintahkan, taatilah selama itu tidak bertentangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kalian membantah, jangan pernah kalian membentak, tapi hargailah mereka dan hormatilah mereka. Selanjutnya, jangan lupakan jasa para guru yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta tenaganya mengajarkan kepada kalian ilmu agama yang hak ini, mengajarkan kepada kalian akhlak yang mulia. Mereka mungkin pernah menegur, pernah memberikan hukuman, atau mungkin berkata dengan nada yang tidak menyenangkan. Tapi ketahuilah, semua itu karena cinta dan harapan mereka agar kalian tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan mulia. Jangan pernah menyimpan kebencian kepada mereka, karena sejatinya semua itu adalah bentuk kasih sayang dan kepedulian mereka terhadap masa depan kalian semuanya. Ingatlah, keberhasilan kalian adalah cerminan dari perjuangan semua pihak, orang tua, guru, dan diri kalian sendiri. Maka teruslah belajar, berdoa, dan berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap langkah-langkah kalian. Akhir kata, kami ucapkan selamat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kalian, memberikan kepada kalian ilmu yang bermanfaat, serta menjadikan kalian orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazahullahu khairan atas sambutan Bapak Kepala Sekolah SDIT Al-Qudwah. Kemudian acara yang keempat, penyampaian kesan dan pesan yang mewakili santri kelas 6 kepada Ananda Qais Al-Qoqo. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du.
Yang kami hormati Ustadz Arya Yandra selaku Kepala Sekolah SDIT Al-Qudwah. Yang kami hormati asatidz, ustadzat, Bapak Ibu Dewan Guru, dan teman-temanku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua dengan nikmat yang banyak tak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa waktu sudah berjalan begitu cepat. Hampir 6 tahun kita selalu bersama dalam rangka belajar menempuh ilmu agama. Dan sudah waktunya kita untuk berpisah melanjutkan ke jenjang berikutnya. Oleh karena itu, kami ucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih yang banyak kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendidik kami dengan sabar dan ikhlas. Semoga hal ini menjadi amal yang baik bagi kita semua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami selaku santri, khususnya kelas 6 SDIT Al-Qudwah, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru atas kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Mungkin kami kurang sopan atau ada kata perbuatan yang menyinggung dan membuat marah Bapak Ibu Guru, maka kami mohon untuk dimaafkan. Kesan kami belajar di Tahqimus Sunnah SDIT Al-Qudwah sangat menyenangkan karena di usia kami yang masih kecil sudah banyak mempelajari ilmu agama dan bahasa Arab. Sudah memiliki beberapa juz hafalan dari Al-Quran, hafalan hadis, hafalan doa-doa. Pesan kami kepada Bapak Ibu Guru untuk terus bersabar dalam mendidik adik-adik kami selanjutnya, dan mudah-mudahan SDIT Al-Qudwah ke depannya lebih bagus, lebih berkualitas dalam pendidikannya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Makan duren dicampur selondok, makannya di tengah sawah. Memang keren belajar di pondok, apalagi di Tahqimus Sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazahullahu khairan atas penyampaiannya. Kemudian acara yang kelima, nasihat perpisahan dari Ustadzul Al-Fadil Wahyu Hidayat SAG selaku Kepala Bagian Tarbiyah Ma'had Tahqimus Sunnah Al-Islami, hafizahullahu ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du. Kepada yang mulia Ustadz Arya Yandra sebagai Kepala Sekolah SDIT Al-Qudwah yang kami hormati, para ustadz, para ustadzah, Dewan Guru yang semoga senantiasa diberkahi dan diberikan kesabaran serta pahala yang besar oleh Allah Ta'ala. Wabil khusus kepada anak-anakku, siswa dan siswi SDIT Al-Qudwah atau santriwan dan santriwati yang saya sayangi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di tempat yang mulia ini, insyaallah, untuk acara pelepasan dan perpisahan ini.
Semoga pertemuan kita ini senantiasa mendapat taufik dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ada pepatah yang maklum bagi kita, yaitu ada pertemuan, ada perpisahan. Ada pertemuan, ada perpisahan. Apakah ini mesti benar? Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang beberapa keadaan, ya, kaitannya pertemuan dan perpisahan. Yang pertama, mereka yang bertemu di dunia namun tidak berjumpa di akhirat. Di dunia kumpul, bertemu, ya, tapi di akhirat tidak. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'arij ayat 11 sampai 14. Allah berfirman tentang orang-orang kafir, orang-orang pendosa, yakni orang-orang kafir. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzim, lanjutkan, bibani wa sahibatihi wa akhi. Surah Al-Ma'arij, ya, wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Jadi orang-orang kafir itu mengandai, berharap kalau bisa, ya, kalau bisa anak-anaknya itu akan dijadikan tebusan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anaknya yang di dunia, oh Masya Allah, disayangi, diopeni, ya lah, orang kafir itu ngopeni anak apa enggak? Ngopeni anak juga, sayang sama anak juga. Bahkan tidak jarang sayangnya kebablasan mereka itu, ya lah, sehingga dijojong, ya, dijojong, dikasih apa saja, yang baik, yang jelek, yang halal, yang haram, kasih semuanya sama orang-orang kafir itu. Ya, minta apa saja kasih ketika mereka mampu. Tapi di akhirat malah mau dijadikan apa? Tebusan. Ya. Juga siapa? Wasahibatihi wa akhi. Istrinya juga mau dijadikan tebusan. Kalau perempuan berarti suaminya mau dijadikan tebusan. Wa akhi, dan saudaranya, para pendukungnya, dan bahkan semua orang di dunia kalau bisa dijadikan tebusan supaya mereka selamat, ya, supaya mereka selamat dari azab Allah. Ya, ini golongan yang pertama atau keadaan yang pertama. Jadi mereka, ya, bertemu di dunia, tapi apa? Di akhirat nggak bertemu dan bahkan akan dijadikan apa? Tebusan. Yang penting mereka selamat dari azab Allah. Yang kedua, mereka yang tidak bertemu di dunia tapi akan bertemu di akhirat. Di dunia nggak bertemu, tapi di akhirat bisa bertemu. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka apa? Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama
dengan orang-orang yang Allah karuniakan nikmat kepada mereka dari minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Sekarang kita nggak ketemu nabi, tapi insya Allah kalau kita betul-betul taat Allah, taat Rasul, kita akan bertemu dengan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga nabi-nabi yang lain. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya. Siapa yang paling jujur? Abu Bakar. Kita akan bertemu dengan beliau radhiyallahu anhu. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Siapa yang paling mulia dari orang yang mati syahid? Umar dan Utsman. Kita akan bertemu mereka insya Allah kalau kita taat kepada Allah dan Rasul. Di dunia nggak ketemu. Wassalihin, orang-orang yang saleh dari kalangan para sahabat tentu nomor satu. Ya, kalau tadi As-Siddiqin, Abu Bakar, Asy-Syuhada, Umar, Utsman, maka siapa orang yang keempat? Ali radhiyallahu anhu, dan para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Masya Allah, alangkah senangnya ya, yang kalau kita di dunia ini ketemu dengan syekh siapa begitu, atau ustadz siapa yang kita Masya Allah dengannya ya, kita sangat ingin bertemu dengan beliau karena mungkin ceramah-ceramahnya Masya Allah gini dan seterusnya. Kok bisa ketemu? Wah, seneng banget. Bagaimana ketemu dengan para nabi, as-siddiqin, asy-syuhada, dan as-sholihin yang paling atas tadi derajatnya. Baik. Yang ketiga, mereka bertemu di dunia dan di akhirat akan saling bermusuhan. Ya, di akhirat akan saling bermusuhan. Seperti dalam surah Az-Zukhruf ayat 67. Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang dulu di dunia saling berkasih sayang. Saling berkasih sayang. Ya, dikatakan khullah. Khullah itu puncak cinta. Ya, orang yang saling berkasih sayang di dunia, yang mungkin kalau kita pernah dengar ya, misalkan apa? Kalau kendaraan misalkan ya, ada Panther mania ya, ada Kijang mania, ada Pajero mania juga, ada Vespa mania, ada apa lagi yang mania-mania? Hah? Mancing mania, Masya Allah. Itu menurut mereka itu Masya Allah. Jadi kalau misalkan ini, misalkan ada motor apa lagi, motor gede, motor dan seterusnya, atau macam-macam itu. Misalkan ada yang ikut grup itu, di mana rusak kendaraannya, langsung di-share. Tolong ya saudara-saudaraku, saya macet di sini. Langsung dari berbagai penjuru datang ke situ, nolong, bantu itu. Luar biasa. Ya, nggak ada ceritanya terus mereka kesusahan, nggak ada yang nemenin dandanin di situ sendiri, nggak ada. Langsung berduyun-duyun. Itu dasarnya apa itu? Kumpulnya mereka itu karena apa? Karena mania. Ya. Tapi kalau seorang dulu di dunia, ya, berkumpul karena dasar takwa, maka akan langgeng. Jadi Allah mengatakan apa? Orang-orang yang saling berkasih sayang di dunia ini, nanti di akhirat sebagiannya akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang-orang yang bertakwa nggak akan jadi musuh nanti di akhirat. Kalau tidak bertakwa, misalkan tadi sepeda mania, ada juga ya, ini dan seterusnya lah pokoknya itu kalau hanya dasarnya itu, perkumpulan itu, pertemuan itu, nanti akan saling memusuhi. Tapi kalau kita kumpul dasarnya adalah takwa Allah,
Kita kumpul di sini insya Allah karena ketakwaan. Sehingga apa? Kalau ada apa yang perlu dibantu, kita segera turun bantuan. Ada yang perlu diginikan, dibantu dan seterusnya, didoakan, dijenguk, dan seterusnya. Ya, dasarnya apa? Takwa. Maka apa? Langgeng, pertemuannya itu akan langgeng. Bahkan seperti yang maklum, ketika seorang mukmin sudah dahulu masuk surga, kok dia ngelihat teman-temannya yang ini, kok yang satu belum dilihat misalnya, ternyata masih di neraka, maka mereka akan minta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat bagi saudaranya atau temannya yang masih di neraka. Ini pertemanan yang luar biasa. Baik. Jadi yang ketiga adalah yang bertemu di dunia tapi di akhirat malah saling memusuhi. Ya, maka seperti di surat yang lain ya, mereka malah mendoakan, ya Rabbana atihim di'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikan itu kepada pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, tokoh-tokoh kami, bos-bos kami itu, ya, 2 kali lipat azab, ya, 2 kali azab, diazab 2 kali lipat daripada pengikut-pengikutnya ini. Wal'anhum la'nan kabiran, dan laknat mereka dengan laknat yang besar ya Allah. Gara-gara mereka itulah kami sesat. Intinya begitu. Kenapa? Karena tidak didasari takwa. Maka kalau kita berkumpul di dunia ini, insya Allah dasarnya adalah takwa. Dan yang terakhir, keadaan mereka yaitu orang yang berkumpul, bertemu di dunia dan juga berkumpul atau bertemu di akhirat. Siapa mereka? Allah sebutkan dalam surah At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunannya dengan keimanan, maka akan kami kumpulkan mereka semua di dalam surga itu, dan tidak ada amal mereka yang kami kurangi. Masya Allah. Yang ingat anak-anakku, ya, di dalam agama kita ya dikenal bahwa kalian itu punya 2 orang tua. Orang tua apa dan apa? Anak-anak, orang tua kandung atau yang melahirkan kalian, dan ada yang jawab mertua. Gitu. Loh, kalau anak kecil ya belum punya mertua lah. Ya. Orang yang menjadikan kita lahir, menjadi sebab kita lahir ke dunia, dan orang yang menjadi sebab kita ini hidup hatinya. Siapa itu? Bapak dan ibu, guru, ustadz dan ustazah, ya, sehingga ada orang tua jasad, itulah bapak dan ibu kalian di rumah. Orang tua roh, itulah bapak dan ibu guru, ustadz dan ustazah kalian. Kalau di dunia berkumpul untuk membina keimanan kita, amal soleh kita, maka insya Allah nanti di akhirat juga bisa berkumpul. Alangkah senangnya, ya. Baik, maka perkumpulan kita hendaknya didasari dengan takwa dan juga didasari dengan kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi menjelaskan tentang adanya golongan-golongan, yaitu 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya warajulan tahabba fillah istama alaih waftaraqa alaih. 2 orang yang berkumpul, yang saling mencintai karena Allah.
Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaih. Kalau kumpul, ya sedang kumpul kayak gini karena Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya kita ini. Dan kalau harus berpisah, misalkan pulang ke rumah masing-masing atau mungkin nanti ada yang lanjut di sini, lanjut di situ, berpisah juga karena Allah, bukan karena jengkel. Aku nggak mau sekolah di sini, nggak mau lanjut di sini. Lah ngapa? Aku jengkel sama si anu itu. Enggak. Ya. Atau aku mau sekolah di anu. Di anu saja. Kenapa? Alasannya nggak benar, maka ini nggak cocok, ya. Tapi apa? Saya berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang semacam ini nanti akan mendapat naungan dari Allah. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga perkumpulan kita di dunia, ya, menjadi sebab kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya. Amin. Demikian nasihat untuk kita semuanya. Dan seperti nasihat dari Bapak Kepala Sekolah tadi, ya, saya ingatkan kembali anak-anak untuk terus semangat belajar, murojaah, hafalannya di murojaah, bahkan sebulan kalian libur bisa nambah hafalan, ya. Kemudian apa? Pelajarannya juga di murojaah, karena akan ada manfaatnya nanti bagi kalian di jenjang yang berikutnya. Tidak ada ilmu yang basi, ya. Nggak ada ilmu yang basi. Al-Quran aku sudah hafal dari dulu, Al-Fatihah males lah aku murojaah atau membaca Al-Fatihah, nggak ada gitu. Aku loh hadis ke nomor 33 dari dulu udah hafal, sejak TK aku hafal, udah males aku, nggak ada. Ya, ilmu akan tetap bermanfaat, akan tetap dipakai sampai akhir hayat kita. Maka dimurojaah terus, diulang-ulangi terus. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran atas nasihat yang berharga dan indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing dan menolong kita di atas jalannya. Kemudian acara yang keenam, yaitu prosesi pelepasan santri kelas 6, ditandai dengan penyerahan SKL, surat keterangan lulus, secara simbolis yang akan diwakili oleh Ananda Faris Hannani. Diharapkan yang dipanggil maju ke depan. Dimohon kesediaan Bapak Kepala Sekolah SDIT Al-Qudwah didampingi Bapak Amri Saifullah SPD untuk memberikan surat keterangan lulus tersebut. Demikianlah prosesi pelepasan santri kelas 6 SDIT Al-Qudwah Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami. Semoga Allah memberkahi ilmu dan amal mereka. Kemudian acara yang ketujuh, anugerah dan penghargaan. SDIT Al-Qudwah Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami mengapresiasi santri dalam dua kategori, yaitu murid teladan dan hafalan terbanyak. Sebelumnya diharapkan maju ke depan bagi santri yang dipanggil untuk mendapatkan penghargaan lulusan terbaik kategori berikut. Yang pertama, santri SDIT lulusan terbaik kategori murid teladan, Saudari Zakira Aqila Sakhi. Yang kedua, santri SDIT Ikhwan lulusan terbaik kategori hafalan terbanyak, Saudara Salman Abdul Razak dengan jumlah hafalan 7 juz, dan Putri Kaisah Wafiyah dengan jumlah hafalan 18 juz. Kami harapkan kesediaan Ustadzuna Wahyu Hidayat SAG didampingi Ustadz Agus Soleh SPD agar bisa memberikan penghargaan tersebut. Dan untuk yang putri kami mohon kepada Ustadzah Indah dengan didampingi Ustadzah Laila.
Jazahumullahu khairan kepada asatidzah yang telah memberikan anugerah dan penghargaan. Kemudian acara yang ke-8, penyerahan piagam tahfidz beserta medali yang akan dipandu oleh Adit Saputra. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan siswa-siswi lulusan SDIT Al-Qudwah tahun pelajaran 2024-2025 beserta target hafalan yang telah dicapai. Diharapkan bagi nama-nama yang disebutkan maju ke depan. Ananda Atiyah lulus dengan jumlah hafalan 3 juz. Ananda Zakira Akila Sahi lulus dengan jumlah hafalan 3 juz. Ananda Faik Abdillah lulus dengan jumlah hafalan 5 juz. Ananda Faizah lulus dengan jumlah hafalan 1 juz. Ananda Faris Hanani lulus dengan jumlah hafalan 6 juz. Ananda Hanun lulus dengan jumlah hafalan 6 juz. Ananda Kayyisah Wafiyah lulus dengan jumlah hafalan 18 juz. Ananda Mutiah lulus dengan jumlah hafalan 3 juz. Ananda Qais Al-Qoqo lulus dengan jumlah hafalan 6 juz. Ananda Rofifah Amelia lulus dengan jumlah hafalan 4 juz. Ananda Salman Abdul Razak lulus dengan jumlah hafalan 7 juz. Ananda Salsabila lulus dengan jumlah hafalan 7 juz. Ananda Wega Ardina Putra lulus dengan jumlah hafalan 4 juz. Ananda Zahra Almaira lulus dengan jumlah hafalan 3 juz. Kemudian acara yang ke-9, pengumuman juara kelas yang akan diumumkan oleh Abdurrahman Asmendawai. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Ilahil awwalin wal akhirin, wa khaliqil khalqi ajma'in. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga akhir zaman kelak. Dengan rasa bangga kami akan mengumumkan juara umum kelas 6 SDIT Al-Qudwah tahun ajaran 2024-2025 berdasarkan
hasil penilaian akademik selama 1 semester dan sikap selama 1 semester penuh. Adapun para siswa berprestasi yang berhasil meraih peringkat, yaitu juara ketiga Ikhwan diraih oleh Ananda Wega Ardina Putra dengan perolehan nilai 1625. Juara kedua Ikhwan diraih oleh Ananda Faris Hannani dengan perolehan nilai 1677. Dan juara pertama Ikhwan diraih oleh Ananda Qais Al-Qaqa dengan perolehan nilai 1677. Juara ketiga Akhwat diraih oleh Ananda Rofifah Amelia dengan perolehan nilai 1700. Juara dua Akhwat diraih oleh Ananda Zakira Akila Sakhi dengan perolehan nilai 1719. Dan juara pertama Akhwat diraih oleh Ananda Mutiah dengan perolehan nilai 1719. Kami mohon kesediaannya Ustadz Arya Yandra didampingi oleh Bapak Saiful Amri SPD agar dapat memberikan hadiah. Dan untuk putri, kami mohon kepada Ibu Eka Setiawati SPD dengan didampingi Ustazah Indah Kurniawati untuk memberikan hadiah. Demikianlah pengumuman juara kelas 6 SD IT Al-Qudwah tahun ajaran 2024-2025. Semoga prestasi ini menjadi penyemangat untuk terus belajar, berakhlak mulia dan mengejar cita-cita di jenjang yang berikutnya. Dan bagi seluruh siswa kelas 6, kami ucapkan terima kasih atas segala perjuangan dan kerja kerasnya selama menempuh pendidikan di SD IT Al-Qudwah. Semoga ilmu yang didapat menjadi bekal ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pelepasan santri putra dan putri kelas 6 SD IT Al-Qudwah Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami tahun 2024-2025. Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan atau kekeliruan. Hanya kepada Allah kita memohon kebaikan dan ampunan. Sebelum ditutup, diharapkan kepada segenap asatidzah dan dewan guru yang hadir untuk bisa berdiri karena ada sesi salam perpisahan dari Ananda Sadri semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن في